Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ITIC, kedua MARI, ketiga IELS, keempat SRTG, kelima ABA, keenam SCMA, dan ketujuh MNCN. Langsung saja ke saham pertama, ada ITIC yang di hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,6% ke harga 326. Kalau dilihat transaksi asing hari ini nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker samarinya, ITIC hari ini sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITIC menarik ya, setelah 3 hari naik dengan volume besar, dia koreksi 3 hari dengan volume kecil. Dan ya, sepertinya ada peluang rebound besok. Tapi ini disclaimer on ya. Dan ya, supportnya itu ada di sekitaran 314-316 sinilah. Dan resistennya ada di, kalau melihat histori sebelumnya ya, di sekitaran 350. Jadi ada peluang dia besok rebound. Semoga sesuai analisa ya. Dia besok rebound. Target kenaikan itu lumayan nih, 7%. Dan cut loss saja kalau dia jebol 3.314 ya. Tergantung lah di mana mau cut loss, sekitar 4%. Rewardnya tadi 7%. Jadi risk rewardnya menarik nih untuk ITIC. Tapi ini disclaimer on ya. Karena kalau saya lihat ya ada peluang dia rebound besok karena 3 hari volumenya makin tipis. Jadi seperti itu untuk ITIC. Langsung saja ke saham kedua, ada MARI yang di hari ini ditutup naik tipis 0,95% ke harga 530. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MARI diakumulasi oleh KZ, juga nilainya cukup besar, 110.000. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MARI membuat candle doji. Kalau dengan kondisi seperti ini, karena sudah juga hampir 2 minggu dia konsolidasi, ya ada peluang rebound karena volume meningkat. Ya kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau MARI ini turun dari 515. Sesuaikan aja di mana mau cut loss karena supportnya itu ada di sekitaran 515 dan target profit MARI ini 560. Dari harga sekarang ya potensi upside masih ada di 5,5%. Cut lossnya sekitar 5,5% juga. Kalau tertarik seperti ini juga boleh, dan bagusnya lagi kalau MARI bisa breakout 560, itu target kenaikannya ke 600. Jadi seperti itu untuk MARI. Langsung saja ke saham ketiga, ada IELS yang di hari ini malah ditutup naik 32,03% ke harga 210. Ya ini bisa dikatakan saham gorengan. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah jualan. Kalau dilihat dari broker samarinya, IELS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IELS ya naik hampir arah ya. Setelah kemarin di hari Jumat dia itu lepas arahnya di kebuka dan turun dalam. Mungkin ada yang sangkut di arah, ya selamat, hari ini bisa profit. Kalau nyangkut di 180 kemarin ya udah lumayan profit hari ini di 16%. Dan terlihat kalau secara teknikal loh, ini kan dia bullish penan dan akhirnya breakout dengan volume besar. Dan ini sangat menarik karena IELS baru aja breakout dari area konsolidasinya ini. Dan ini bisa dikatakan 120 itu resisten yang cukup kuat dan akhirnya mampu di breakout dan rally. Kalau melihat histori sebelumnya ya bisa mengarah ke harga tertingginya di 440. Tapi ke sana ada prosesnya dan yang pastinya IELS ini high risk. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Kalau dilihat hari ini harusnya besok bisa lanjut. Targetnya itu ya di sekitaran bisa terdekat 230 sampai 250 ya. Target kenaikannya aja belum tentu sampai. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya dari bawah ya pasang trailing stop, jaga-jaga jangan sampai kehilangan profit. Kalau nantinya IELS berbalik arah, kan IELS ini baru 2 hari candle hijau ya, masih bisa ada peluang 1-2 candle lagi. Tapi tetap selalu waspada, 2 candle hijau ini sudah wanti-wanti, sudah lampu kuning. Kalau dia 1 candle lagi hijau dan naiknya juga cukup tinggi, apalagi sampai arah, ya di candle keempat itu ada peluang juga penurunan. Jadi perlu hati-hati dan buat trading plan kalau mau beli
IELS. Jadi seperti itu untuk IELS bisa dibilang strong uptrend. Langsung saja ke saham keempat, ada SRTG yang hari ini ditutup naik 3,06% ke harga 1.850. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG ya bisa dikatakan dia breakout dari 1.800 dan arahnya ke 1.900. Kemarin saya sudah watchlist, cuman harga belinya yang nggak masuk ya. Saya nawar di bawah 1.740. Kalau tadi dikasih saya masuk, cuman sayangnya dia di 1.445 dan naik, ya ketinggalan. Dan pengen tadi beli breakout, cuman tadi rawan ya, lihat ISG turun dalam, takutnya false breakout, tapi malah lanjut naik. Ya namanya trading seperti itu, kadang nggak sejalan dengan apa yang dimau. Ya kalau trading harus punya trading plan, jangan ngejar harga, kalau ketinggalan ya udah tinggalin, masih ada saham lain. Seperti itu untuk SRTG. Bagaimana untuk besok? Ya harusnya besok bisa lanjut ke 1.900. Tapi saya nggak akan beli di harga sekarang karena jauh dari support. Kecuali besok dia ngasih koreksi ke area 1.800, ya saya coba buy on weakness. Dan tinggal cut loss kalau SRTG ini turun dari 1.800. Jadi seperti itu. MACD-nya membentuk golden cross mengarah ke atas, volume juga meningkat hari ini. Ya sepertinya tetap masih lanjut, dan kalau ditarik dari atas, apakah trennya ini sudah dipatahkan? Ya sudah dipatahkan ya. Trend downtrendnya dia breakout 1.800. Ya aman, harusnya SRTG bisa lanjut, dan ini kan bisa dibilang juga pola descending triangle. Kalau sesuai teori ya kenaikannya bisa seperti ini. Kalau dilihat histori sebelumnya ya bisa all time high lagi ya. Nih ya. Jadi potensi untuk all time high untuk SRTG, targetnya 2.250. Jadi ini menarik untuk SRTG. Kuncinya ya nunggu dia breakout 1.900 ini ya untuk rally. Jadi seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham kelima, ada ABA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,58% ke harga 565. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ABA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABA sekarang ada di area support. Kalau dilihat koreksinya juga volume kecil, harusnya ada rejection lagi kalau memang mau mempertahankan. Tapi kalau ditarik garis, ya ini pola descending triangle lah. Nah perlu hati-hati nih untuk ABA. Kalau dia nggak mampu rebound, apalagi besok dan minggu ini di bawah 560 tutupannya, itu bisa ke 480. Jadi kalau mau aman, ABA minggu ini harus breakout, apalagi kalau mau bagus ya harus tutup di atas 600. Bukan di 620 ya, di 600 saja minimal. Nah, dia tutup di 600 saja aman untuk ABA. Jadi seperti itu. Untuk ABA, langsung saja ke saham ke-6, ada SCMA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,79% ke harga 2.090. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SCMA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA ya dia koreksi dengan volume kecil, cuman harga sekarang itu nggak ideal beli. Kalau mau beli ya di 2050 sampai 2020. Jadi seperti itu. Untuk SCMA bisa dibilang juga dia uptrend. Ini sudah nggak valid ya, karena sudah berubah arahnya. Double topnya juga sudah tercapai dan membuat candle hammer. Ini juga sudah nggak valid, dihapus saja. Dan ya seperti ini, dia arahnya uptrend. Kalau mau bagus ya SCMA minggu ini harus breakout 2200. Kalau dia confirm breakout 2200, rally lagi. Target saya malah SCMA ini bisa ke 2300 terdekat, dan bahkan ke 2500. Semoga akhir tahun tercapai dan bisa lebih. Jadi seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham terakhir, A yang hari ini ditutup terkoreksi 1,19% ke harga 825. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya,
MNCN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN masih konsolidasi kalau saya lihat nih ya. Cuman range-nya cukup lebar, supportnya di sekitaran 800 dan resistennya di 880. Jadi range sideway-nya ini sekitaran 10%. Kalau kondisi seperti ini ya bisa dibilang MNCN ini mau uptrend. Cuman perlu waktu ya, semoga Oktober mulai jalan. Jadi ya mungkin ini dalam proses akumulasi. Jadi belum dinaikkan, dia ngumpulin barang dulu yang punya dana besar. Nanti kalau sudah cukup baru dinaikkan. Sepertinya seperti itu ya. Yang penting skenario-nya MNCN jangan turun dari 800. Kalau dia turun dari 800 ya berarti memang akan lanjut downtrend. Kuncinya 800 nih harusnya support kuat MNCN ya. Ini juga 800 itu kan sudah di reject dari April 2020, harusnya dipertahankan. Nih kan dia reject nih. Kalau dia turun harusnya nggak sampai turun sih. Kalaupun turun ya harusnya ada reject, ya kesempatan buy. Tinggal cut loss kalau turun dari 800. Jadi seperti itu. Untuk MNCN cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan!